Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Juantoko, NIM 320190286. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk ujian akhir Tourism Hospitality, dan saya mengambil tema sejarah perhotelan. Jadi definisi perhotelan sendiri adalah perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyediaan makanan dan minuman, serta fasilitas jasa lainnya bagi tamu yang datang, baik mereka bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki oleh hotel tersebut. Hotel adalah sebuah bangunan, perusahaan atau usaha yang menyediakan jasa inap dan juga menyediakan makanan dan minuman bagi tamu yang datang serta mempunyai fasilitas lainnya. Dalam hotel juga menyediakan ruangan untuk dijadikan seminar, beberapa acara dan juga memfasilitasi. Namun pengertian hotel dapat dirangkum dari beberapa definisi yang ada adalah sebagai berikut. 1. Salah satu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum dikelola secara komersil atau keputusan Menteri Parpostal nomor 94/HK 103/MPPT 1987. 2. Bangunan yang dikelola secara komersil memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan beberapa fasilitas. Adapun beberapa fasilitas tersebut adalah jasa penginapan, pelayanan makan dan minum, jasa laundry, jasa bawaan, jasa penggunaan perabot dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah jasa penyediaan kebutuhan bagi pariwisata bagi wisatawan yang bermalam pada hotel tersebut. Sejarah hotel secara mendunia. Pada masa Romawi telah muncul rumah-rumah penginapan yang disebut mansiones dalam bahasa Romawi di sepanjang jalan-jalan utama kota yang disewakan untuk para pelancong. Mansiones sendiri berarti flat. Antara satu mansiones dan mansiones lainnya biasanya berjarak hingga puluhan kilometer. Pada masa-masa selanjutnya, ketika bepergian jauh semakin banyak dilakukan orang, khususnya untuk kegiatan dengan ziarah maupun aktivitas militer, rumah-rumah penginapan pun semakin banyak didirikan. Di sepanjang jalur perdagangan dunia dan kota-kota kuno seperti Yerusalem, Baghdad, Makkah, Cordoba, Roma maupun Konstantinopel, ada banyak penginapan yang didirikan di perbatasan antara barat dan timur dalam perang salib yang dimulai pada tahun 1096 Masehi. Hotel ini berperan penting dalam melahirkan kota-kota baru di sepanjang Asia kecil, yaitu wilayah Turki yang memanjang ke Syria dan akhirnya Palestina. Di sepanjang jalur ini ada banyak penginapan yang diperuntukkan bagi para prajurit dan para peziarah yang ingin berkunjung ke Palestina. Bahkan pada abad pertengahan, kehadiran rumah-rumah penginapan ini mendapat dukungan dari otoritas gereja untuk kepentingan para peziarah. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu setelah abad pertengahan, rumah-rumah penginapan tidak hanya menyediakan fasilitas penginapan, tetapi juga melengkapinya dengan fasilitas pendukung lainnya seperti bar, salon, kedai makanan, dan lain-lain. Jumlah kamar pun mulai diperbanyak hingga mencapai puluhan. Jadi inilah yang kemudian menjadikan cikal bakal lahirnya hotel dalam makna sebenarnya, yaitu gedung tempat singgah yang menyediakan fasilitas lengkap. Kemudian lahirnya hotel-hotel modern. Pada abad ke-18, kota-kota besar di Eropa dan Amerika mulai bermunculan hotel-hotel yang menjadikan cikal bakal dari hotel-hotel modern sekarang ini. Hotel Covent Garden yang didirikan pada tahun 1774, selain memiliki fasilitas lengkap untuk zamannya dan jumlah kamar yang banyak, letak hotel ini juga berdampingan langsung dengan bioskop dekat Westminster di London, Inggris.
Nah, ada pula City Hotel di New York dengan kapasitas 170 kamar yang didirikan pada tahun 1794. Industri perhotelan sendiri berkembang pesat pada abad ke-19. Hotel-hotel modern mulai didirikan di banyak kota besar seperti London, Paris, New York, Boston, dan San Francisco. Para pengelola hotel ini tidak hanya menawarkan paket pelayanan tempat tinggal sementara, tetapi juga menyediakan tempat-tempat pertemuan dan konferensi beserta perangkat teknologi terbaru seperti telepon dan televisi. Bahkan pada akhir abad ke-19 muncul hotel-hotel dengan label khusus, misalnya hotel untuk bisnis traveler, contohnya Ellsworth Milton Statler Hotel di New York yang didirikan pada tahun 1880. Hotel ini merupakan chain hotel alias jaringan hotel pertama di dunia. Hotel mewah mulai bermunculan seperti Hotel Waldorf Astoria didirikan pada tahun 1996 di New York dan The Brown Palace di Denver, Colorado, Amerika. Keduanya termasuk hotel dengan tingkat kunjungan tertinggi di Amerika pada masa itu. Dan pada abad ke-20, khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, jumlah hotel semakin meningkat seiring berkembangnya alat-alat transportasi massal dan berkembangnya bisnis traveler. Hotel-hotel baru ini banyak didirikan di sekitar pusat-pusat bisnis. Hal lain yang turut mempengaruhi perkembangan industri hotel adalah berkembangnya dunia pariwisata yang kemudian melahirkan hotel-hotel dan resort yang menawarkan paket penginapan sekaligus akomodasi. Pada masa ini sejak tahun 1920-an, sekolah-sekolah perhotelan pun mulai bermunculan di banyak tempat. Pada masa berlangsungnya Perang Dunia Kedua dan masa-masa sesudahnya, bisnis perhotelan berkembang pesat pada zaman itu. Akan tetapi pada masa itu hampir tidak ada hotel baru yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Para pengelola lebih memilih untuk mengembangkan hotel yang ada, baik dari segi fasilitas, kualitas pelayanan, dan manajemen, termasuk berpindahnya kepemilikan hotel dari pribadi ke dalam sebuah korporasi. Dalam pembangunan selanjutnya, industri hotel-hotel besar di Amerika mulai melebarkan sayapnya ke luar negeri dengan menggunakan sistem franchise. Lahirnya jaringan hotel-hotel besar di bawah sebuah korporasi besar seperti Hilton, Hyatt, JW Marriott, dan sebagainya. Dan itulah sejarah dari perhotelan dunia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.